Shalom saudaraku, kita akan membahas tokoh yang sangat signifikan, ya, Maria Magdalena. Saya memberi judul, Dari Air Mata ke Misi. Saudara, bila kita membaca dari Matius 27-28 dan juga Yohanes 20, maka kita akan mengenal sosok Maria Magdalena, saksi kebangkitan pertama Kristus. Sosok yang setia, berani, penuh kasih, dan kisahnya selalu menginspirasi gereja sepanjang masa. Dari gelapnya kubur hingga terang misi, Maria menorehkan teladan yang tak lekang oleh waktu. Wow, saudara, saya akan membagi 7 teladan Maria Magdalena. Kasih yang memulihkan. Dari Matius 27 ayat 55-56, Lukas 8 ayat 2, Maria pernah dilepaskan Yesus dari 7 roh jahat. Kasihnya lahir dari pengalaman pemulihan pribadi. Mari saudara, bila kita sudah mengalami kasih karunia sejati, ini pasti akan membuat kita memancarkannya kembali kepada Kristus dan sesama. Yang kedua, teladan kesetiaan dalam penderitaan. Dari Matius 27 ayat 55-61, Maria tetap hadir di kaki salib sekalipun banyak murid melarikan diri. Dari sini kita tahu, iman sejati diuji di tengah badai, bukan hanya di saat kemakmuran. Ketiga, teladan kerinduan mencari Tuhan. Matius 28 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1 jelas menyebutkan bahwa Maria datang pagi-pagi buta ke kubur untuk mencari Yesus. Artinya tanpa menunda, dia punya prioritas utama hanya Tuhan di awal hari dan awal setiap musim hidupnya. Keempat, teladan kejujuran dalam ekspresi hati. Tahukah saudara, dari Yohanes 20 ayat 11 kita tahu bahwasanya Maria menangis di depan kubur tanpa menyembunyikan kesedihan. Jadi Allah menghargai kejujuran hati dan air mata pun bisa menjadi doa kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Nah, itu kayaknya saya ubah-ubah ya, saudara. Baik, yang kelima, teladan kepekaan mendengar panggilan pribadi. Tahukah saudara, dalam Yohanes 20 ayat 16, bagaimana Maria mengenali Yesus ketika Yesus memanggil namanya Maria. Saudara, ini mengajarkan kita pentingnya hubungan intim, hubungan pribadi dengan Tuhan, yang akan membuat kita peka akan suara Tuhan di tengah kebingungan sekalipun. Keenam, teladan ketaatan untuk pergi dan bersaksi. Matius 28 ayat 7, Yohanes 20 ayat 17-18. Bagaimana Maria segera pergi memberitakan kebangkitan kepada para murid yang lain. Dari sini kita belajar kabar baik tidak boleh disimpan. Iman harus disalurkan melalui kesaksian. Dan yang ketujuh, teladan menjadi pembawa misi kerajaan. Yohanes 20 ayat 18 menjelaskan dengan sangat detail bagaimana Maria menjadi rasul bagi para rasul. Apostola apostolorum. Apostola apostolorum. Jadi ini mengutus, ini berita kehidupan. Saudara, perempuan pun dipanggil dan diutus untuk membawa Injil ke dunia ini. Maria Magdalena mengajarkan bahwa kasih yang dibalas dengan kesetiaan dan dengan kerinduan, kejujuran, kepekaan, dan ketaatan dan misi akan mengubah air mata menjadi kesaksian yang hidup. Dari kubur yang kosong, lahirlah misi yang membara. Saudara, kita bisa belajar dari 7 teladan Maria Magdalena tadi, yang merupakan saksi kebangkitan pertama. Dia diubahkan Kristus karena kesetiaannya di kaki salib, dan inilah menjadi saksi pertama kebangkitan. Dari air mata di kubur kosong, Maria dibawa menuju kabar sukacita yang besar. Maria mengajarkan kita bahwa kasih dan iman yang sejati selalu berbuah kesaksian. Ada 3 pesan utama dari sini. Kasih yang mengubah hidup. Kasih Kristus mengangkat kita dari masa lalu yang gelap ke masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, kedua, ini mengajarkan kita pentingnya kesetiaan yang tidak goyah. Kesetiaan bukan terlihat di saat berkat,
tetapi di tengah penderitaan, kesetiaan yang tidak goyah. Ketiga, misi yang menggerakkan dunia. Kabar kebangkitan bukan untuk disimpan, saudara, tetapi untuk diutus ke seluruh dunia. Maria Magdalena membuktikan bahwa siapapun yang dijamah Kristus dapat menjadi saksi yang membawa perubahan bagi dunia. Air mata dapat berubah menjadi misi, dan kelemahan dapat menjadi kesaksian kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati.